Actual Idea Inhale Art. Welcome to our podcast, Asma, Asumsi, Skema. Pada hari ini, gua, John Deta, angkatan 20 DKV, akan memimpin podcast ini, membawakan podcast ini. Apa yang akan kita bahas di podcast ini? Kita akan membawakan podcast yang bertema tentang price setting strategy. Di samping gua, ini ada Ciristi. Dia seorang dosen dan juga freelancer. Boleh untuk Ciristi memperkenalkan diri sebagai siapa? Oke, halo, nama lengkap saya mungkin agak susah. Langsung panggil aja, nama saya Risti. Saya dosen di ITHB dan juga sampai saat ini freelancer, desainer, dan artis. Itu aja. Oke. Untuk freelance-nya bidang apa sih? Boleh dikasih, boleh. Freelance Tahu. lebih ke web design Web dan design. juga untuk ilustrasi. Sih lebih ke arah situ. Menarik. Gitu. Nah, boleh nggak Ci nanyain tentang kesibukan Cici nih akhir-akhir ini? Selain dosen ya tentunya yang kita tahu kan. Sibukan ya sibukan nyari duit. Ya, Waduh, ya dong, cuan. sekarang kita ngomonginnya udah cuan nih ya. Betul. Kita harus dari awal harus sudah ngomongin cuan. Oke. Jadi buat nyari cuan, ya udah pasti nanganin klien untuk web rata-rata sih untuk perusahaan telekomunikasi. Dan juga ada lah beberapa UMKM, lalu juga sibukan untuk yang ilustrasinya, kebanyakan sih kliennya personal. Gitu. Bagus nih Ciristi nih, UMKM loh. Mendukung UMKM Indonesia gitu. Ya, Harus, betul. di masa sulit kayak gini. Iya, UMKM kan di masa sulit kayak gini, gimana mereka memasarkan produk-produk mereka ya tentunya. Oke, untuk dari apa ya, pengalaman Cici nih sebagai dosen nih, gimana sih kok bisa jadi dosen, terus apa ya, ya Cici kan ada freelance juga tuh. Istilahnya mungkin menurut gue sendiri ya kayak lebih enak jadi freelance aja nggak sih, kayak dosen nggak usah harus ngajar mahasiswa terus kayak ya sikap-sikap mereka gitu kan yang mungkin rese gitu kayak gue gitu misalkan, terus ya dibandingkan freelance gitu kan lebih enak aja gitu tektokannya, sosialnya, terus cuannya mungkin ya Ci lebih gede gitu kan karena lebih banyak kliennya gitu-gitu. Oke, jadi dosen ya. Mungkin karena memang saya sendiri suka belajar gitu ya, memang untuk riset sesuatu itu suka. Jadi bisa dibilang untuk ngedosen sih untuk kepuasan batin saya. Kepuasan batin. Jadi memang seneng gitu kan. Lalu juga tiap tahun tuh ya dapat mahasiswanya masalahnya beda-beda. Angkatan sekian masalahnya kayak gini, angkatan sekian masalahnya gini, ya itu bakal jadi tantangan buat saya yang nanti ya itu bisa jadi apa ya, katakanlah skill buat di desain, buat diterapin di desain yang saya bikin gitu. Jadi sama-sama kalian belajar, saya juga belajar, sama-sama belajar lah. Jadi ngaruh ya Ci kayak gitu? Ngaruh dong. Ngaruh. Kan gak pengen statis doang. Siap. Berarti Cici ada rasa suka ngajar juga gitu ya? Iya, suka ngajar dan sebetulnya suka saingan juga kalau saya ngeliat mahasiswa yang, weh ini bagus nih. Sebenarnya pengen saingan gitu, cuman gue diam-diam aja. Waduh, pasti Cici lebih jago lah. Belum tentu mahasiswanya bisa lebih jago. Gue sih gitu. diam-diam aja, oh ini bagus nih, gue bisa belajar. Jadi jangan nganggep dosen gak belajar ya, kita belajar terus. Iya. Terus kalau dari apa ya, dari dunia desain sendiri Ci, bisa spill dikit nggak proyeknya apa aja gitu yang lebih detail? Tadi kan Cici ngomong ilustrasi sama desain web, lebih detail dikit gitu, spill apa gitu? Kalau buat proyek desain lebih ke website yang sekarang tuh istilahnya Internet of Things. Ya. Ya, jadi yang lebih ke arah situ segala sesuatu, website dan juga aplikasi yang memang memanfaatkan ya entah itu big data ataupun yang sekarang
istilahnya IoT gitu ya, lebih ke arah situ sih, dan memang proyeknya di skala korporat. Ya, bener, korporat. Terus dari web design gitu, Cici pernah nyoba kayak nyampe bikin apa ya, UI, UX aplikasi gitu nggak sih? Kan hampir mirip lah ya kayak gitu. Oh iya, itu UI dan UX itu panjangan dari Panjangan ya. website. Jadi pasti ngedesain itu deh. Mantap nih pengalamannya, gila. Udah berapa lama, Ci? Berarti dari sampai sekarang 2021 ya, sekitar 7 tahunan lah. Ada fase yang memang full freelance. Kalau sekarang benar-benar full freelance. Kalau awal-awal istilahnya sih masih outsourcing gitu. Oh, outsourcing. Oke. Kalau jadi dosennya sendiri udah berapa lama, Ci? Dosen sendiri berarti udah berapa ya? 4 tahun kurang. 4 tahun kurang. Ya. Menarik. Nah, Ci, dalam tadi project-project tadi ya, kalau misalnya bisa flashback nih, awal-awalnya Cici dapat kerjaan, dapat project atau pertama kali freelance tuh kapan? Kayak gitu? Pertama kali freelance sebenarnya nggak sengaja. Nggak Karena dari apa ya, ketika dulu pas saya SMP itu emang udah seneng ngulik komputer. Nah, pas zaman dulu saya SMP nggak banyak yang sebenarnya bisa ya kayak yang sekarang kita bilang ngedesain gitu ya. Yeah. Jadi sementara saya ngulik si komputer itu, ternyata sekolah saya dari SMP terus juga SMA butuh buat ya desainer untuk entah itu nge-layout majalah lah, terus yang lain-lainnya nge-layout buku tahunan. Ya itulah sebenarnya kerjaan freelance pertama saya. Karena kan full time saya kan masih jadi siswa kan. Yeah. Nah, berarti anggap aja bahwa kerjaan dari guru itu adalah pengalaman freelance pertama saya. Jadi sebenarnya dari SMP SMA ya? udah dapet. Dari SMP loh. Lumayan. Gua waktu SMP ngapain ya? Terus untuk ini ya, apa tanggapan Cici ya, pendapat Cici soal harga desain nih yang jatuh dari patokan kita yang awal gitu, misalnya si klien request kayak gitu-gitu. Nah itu gimana, Ci? Kalau misalnya untuk harga yang jatuh ya, misalnya kita matok harga sekian lalu dia nembaknya berapa misalnya di bawah 50%-nya gitu, udah lebih dari 50%, itu udah kehitungnya Afgan ya, sadis gitu. Kalau misalnya gitu, ini soft skill sebenarnya. Bisa nggak menggayat hati si klien ya? Karena kan selain dari hard skill kita, skill desain kita kayak gimana, kita juga harus bisa dong mulut manis sama klien ya. Apakah ini bisa nggak nih kliennya kita ajak negosiasi? Kalau misalnya kita udah negosiasi di awal, kita kan nyoba nih ngomong, ternyata nggak bisa gitu ya. Ternyata memang kemungkinan terburuk, jangan pernah takut buat ngomong enggak. Jangan pernah takut ya, Ci? Iya, jadi misalnya memang pasti ada dong kayak feeling ya dari dalam bahwa, aduh nih kayaknya feeling gue nggak enak nih kalau misalnya dilanjutin. Ya udah, itu adalah saatnya belajar untuk ngomong enggak. Iya. Karena bisa gitu. Ya, karena waktu mulai freelance itu apalagi kan masih awam gitu ya, Ci. Terus kayak ada klien pengen, tapi dia pengen harganya murah, kadang kan ngerasanya jadi kayak, duh ini kesempatan tapi harganya di bawah patokan, jadi gimana ya, linglung gitu kan. Ya. Serba salah gitu loh. Untuk feeling kayak gitu ya, yang sebenarnya pengen banget gitu ya ngerjain, tapi kok harganya kurang gitu, itu pasti ada. Dan ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing ya. Kalau misalnya memang keinginan dari diri sendiri pengen ngerjain, biasanya saya bakal mindsetnya berubah, udah bukan nyari cuan lagi, tapi jadi badan amal.
badan amal, ya istilahnya gue badan amal. Iya. Badan amal dan juga memang untuk belajar aja. Belajar. Jadi apapun yang nanti diterima, ya udah deh, gue nerimo deh, gue pasrah dan jadikan itu jadi suatu pengalaman yang entah itu nanti positif atau negatif, ya it's okay. Dan itulah salah satu kesempatan buat belajar. Tapi kalau misalnya udah mindsetnya diubah ke saya menjadikan proyek ini sebagai bahan pembelajaran saya, nah ini ya kesalahan desainer-desainer yang masih newbie gitu ya. Awal-awal. Harus selesai, nggak boleh kamu ghosting klien kamu dan Waduh. Yang suka ghosting. pokoknya ditinggalin tuh. Nggak, Waduh. harus beres. Harus beres. Biarpun ujung-ujungnya nggak enak karena ya selain di ghosting kan nggak enak ya. Nggak enak sih. Bener, nggak Ya enak. nggak sih, siapa sih yang mau di ghosting? Nggak enak. Dan juga kalau misalnya ntar kamu hilang, tiba-tiba hilang, jangan lupa bahwa word of mouth dari klien kamu, Wah. nah ini itu Ganas. bisa Luar biasa. mengerikan. Nama baik. Betul, luar biasa. Selanjutnya Ci, ada pertanyaan lucu nih ya. Cici pernah di ghosting gak sih sama klien gitu kan? Soalnya kalau gua pernah sih, tapi bukan sama klien gitu aja. Sedih emang. Di ghostingnya untungnya ketika proses proposal awal Proposal aja. Jadi ketika kita ngasih offer ya, Hmm. bisa berapa terus kliennya kabur, ya udah itu mah udah pasti. Oh. Jadi kalau di ghosting di tahap itu ya itu mah pasti sering. Kalau itu ya. Tapi kalau misalnya udah sampai ke tahap setelahnya tuh, nah ini strategi juga. Kamu harus minta pembayaran di awal, DP, Ci. DP. Biar kalau misalnya tiba-tiba dia kabur di tengah, seenggaknya kalian udah break even point lah. Nah, Kalian nggak rugi-rugi banget. Ya rugi, tapi seenggaknya udah ada bayaran yang masuk. Tuh, jadi bayaran di awal di DP berapa persennya, yaitu kalian sendiri yang nentuin dengan ketentuan kamu udah tahu resikonya. Kalau di tengah-tengah dia udah kabur, ya udah masih ada masih ada talang lah gitu. ya emang nyebelin sih di ghosting tuh emang ya. Ya, kalau ghostingnya pas offer awal sih, ya itu mah udah resiko lah. Ya awal-awal mah nggak apa-apa, cuman kalau udah ada rasa mah ya beda gitu. Oke, klien maksudnya, klien. Oke, Ci. Boleh deh, Ci, ngasih tips and tricks buat apa ya, orang-orang yang baru mulai masuk freelance atau yang mungkin yang udah masuk terus mungkin masih stuck atau ngerasa kayak ini klien gini-gini terus atau gimana gitu, boleh Ci ngasih tips and tricksnya? Nah, ini tips and triknya mungkin agak banyak ya untuk yang benar-benar baru pertama kali yang bahkan belum dapat klien pertama ya. Mungkin dari saya sih jangan takut gitu, dan mungkin untuk pas awal kalau untuk yang benar-benar baru yang lebih dibutuhin adalah soft skill kalian, gimana bisa menggayat hati klien. Bahkan mungkin ya itu balik lagi ke awal bahwa bisa aja akhirnya kamu mindsetnya jadi badan amal tapi kamu bisa belajar sesuatu dari situ. Itu mungkin buat yang benar-benar awal ya. Proses ya, Ci, dari awal. Nah, untuk yang udah lumayan nih, yang udah agak berarti udah middle level gitu ya. Middle. Nah, stucknya kalau misalnya memang mau nyoba pasar luar negeri misalnya, pasar luar negeri langsung aja cobain, nggak yang penting kamu bisa bahasa Inggris dengan baik gitu ya, dan kamu memang cara komunikasinya pun baik. Bagus gitu. Kalau untuk pasar baru, nah yang mungkin yang lebih tinggi pertama adalah si hard skill kamu. Hard skill. Karena pasti ngelihat portofolio dulu kan pertama. Ya, betul. Nah, ketika portofolio kalian menarik, nah baru nih si klien kontak
kamu. Jadi ada, kalau misalnya gue bilang sih ada 2 situasi yang berbeda. Kalau misalnya ketika kamu pas awal-awal, ya berarti soft skill kamu Soft nih skill. yang lebih banyak main sebenarnya. Ada sih hard skill, tapi kayaknya lebih pengaruhnya soft skill Soft kalau skill menurut dulu saya. lah ya, apalagi yang tadi tanggung jawab gitu, disiplin, Betul. lain-lain. Tapi gitu kalau ya, Ci. misalnya kamu udah di tengah nih, nah di tengah ini biasanya kamu udah mulai bisa portofolio, udah bisa mulai misahin mana yang benar-benar the best buat saya, mana yang kayaknya saya masih harus banyak belajar kalau dapat proyek kayak gini. Oh, Nah, ketika udah di tengah-tengah itu, bisa. Apakah kamu memang fokus ke satu proyek aja? Kamu benar-benar cuma mau misalnya ngedesain font doang, lebih spesifik gitu ya, Ci? spesifik bener-bener. Nah itu kalau udah spesifik sih berarti kamu udah spesialis di situ, harga mah udah Udah bisa beda ya? terserah lah gitu. Oh, gitu ya, Ci. Atau kamu bisa jadi misalnya all rounder, bisa ngerjain apa aja, tapi kalau misalnya menurut saya sih mendingan kamu bisa spesifik. Mending spesifik sih, Ci, ya. Atau kalau ngerjain proyek tertentu misalnya harganya rada dikurangin, proyek yang tertentu harganya dinaikin karena kamu udah tahu sendiri skillnya di mana. Iya, Karena iya, harga iya. tiap proyek nggak mungkin sama dong. Oh, iya, iya, benar Gitu. sih, iya, Ci. Jadi expertise kamu di mana nih? Kalau di tengah-tengah biasanya gitu. Stucknya itu karena tinggal dipilih aja mau spesifik atau in general. Tapi mendingan nyobain spesifik sih. Oke. gitu. Kalau buat yang lebih tinggi lagi kayaknya gue nggak usah ngomong. Karena gue belum nyampe level Oh, situ. belum nyampe situ ya, Ci? Iyalah. Oke. Terakhir deh, Ci. Kita Ya. mau closing. Boleh deh, Cici ngasih apa ya? Kata-kata motivasi ya untuk closing statement untuk teman-teman kita semua yang tentunya yang tadi lagi berjuang di tengah-tengah freelance kan, karena freelance banyak banget kan, Betul. apalagi di Indonesia gitu kan. Terus yang mungkin masih mau terjun di freelance juga, Cici boleh ngasih kata-kata motivasi gitu ke mereka. Hey, motivasi ya, menentukan harga desain itu adalah sebuah proses. Karena itu pun seperti menentukan harga diri sendiri. Betul nggak? Itu adalah proses dan kamu nggak mungkin langsung ketemu. Jangan pernah takut salah, tapi kamu pun harus tahu gimana cara memperbaikinya. Pasti pokoknya desain adalah proses belajar terus-menerus, ya nentuin harga juga belajar terus-terus. Jangan pernah puas di satu titik. Maksudnya motivasi gue sih gitu. Oke, terima kasih ya Ci udah mau datang ke podcast Skema ya. Untuk Asma sendiri, asumsi Skema ya, tentu banyak sekali pengalaman, pelajaran yang kita dapat dari Ci Risti tentang tadi freelance ya, tentang tadi menentukan harga ya tentunya. Sekali lagi terima kasih Ci, dan untuk teman-teman semua jangan lupa ya untuk menonton podcast Skema yang lainnya, dan jangan lupa follow IG Skema, oke? Sekian dari saya, John Deta, bye-bye.